Oke, selamat datang kembali di channel komitmen ya, yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini, kita akan mencoba mempelajari mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan enumerasi ya maupun penetration testing pada target, yaitu target kita merupakan dari SSH ya teman-teman ya, ataupun secure shell kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, oke lanjut. Nah, jadi untuk target saya nanti akan saya arahkan ini di IP 192.168.62.132. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah mengakses video saya, di sini saya targetkan di dalam Metasploitable 2, di mana untuk cara menginstalnya sudah saya berikan juga ya teman-teman ya. Teman-teman bisa untuk mengakses kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya implementasikan di sini ya karena biar legal kayak gitu ya, bukan ilegal karena memang kita di sini fokusnya untuk belajar ya teman-teman ya kayak gitu. Oke teman-teman, lanjut. Nah jadi eh kita lanjut dulu di sini. Nah kita masuk ke sudo dulu ya teman-teman ya. Terus kita untuk yang pertama kita harus melakukan pengumpulan informasi dulu teman-teman ataupun bisa dibilang dengan information gathering kayak gitu. Di mana kita akan mengumpulkan informasi terkait dengan mungkin kita bisa menemukan vulnerability ataupun kerentanan di dalam suatu sistem ataupun teknologi di dalam target ya teman-teman ya yang ingin kita lakukan pindai kayak gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan tools dengan nama Nmap ya teman-teman ya. Nah, sesuai dengan target kita di mana target kita merupakan SSH maupun secure shell, maka kita langsung saja ke main P kayak ini untuk specify port ya, main 22 kayak gini. Nah, scriptnya bisa seperti ini ya teman-teman ya. Main SV terus main O. Kayak ini untuk mendeteksi versi. Kalau main O ini digunakan untuk apa namanya? Untuk detect operating system kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk targetnya 192.168.62.132. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Sebentar. Jadi sesuai dengan si IP dari target ini tadi ya ataupun di Metasploitable 2 kayak gitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, kita enter kayak gini. Nah, kita tunggu hingga proses dari Nmap ini selesai dilakukan ya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin introduction bagi untuk teman-teman. Jadi mengenai SSH ya teman-teman ya. Nah, SSH ini kan merupakan secure shell ataupun yang digunakan untuk apa namanya? Untuk melakukan remote kayak gitu ya teman-teman ya. Secara sederhananya, namun untuk secara detail teman-teman bisa untuk mengeksplor sendiri kayak gitu. Nah, si SSH ini, service SSH ini dia running di port 22. Makanya kenapa tadi di Nmap ini menggunakan opsi main P22 karena main P kecil ini untuk specify port ya teman-teman ya dan menggunakan port 22 ini ya. Kemudian di sini kebetulan result dari Nmap ini untuk si target 192 bla 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 ini 132 ini telah selesai dilakukan yang mana kita di sini bisa mengetahui bahwasannya untuk portnya 22 ini TCP ya. Terus ini open kan biasanya teman-teman ada open terus ada filter ya teman-teman ya ada banyak macamnya kayak gitu. Juga ini ada servicenya running SSH. Nah terus versinya kita bisa tahu kayak gini. Open SSH 4.7 kayak gitu ya. Nah sesuai dengan opsi ini tadi untuk mendeteksi versi dari SSH itu sendiri OpenSSH 4.7 versinya yang kemudian di sini teknologi yang digunakan dengan menggunakan operating system Ubuntu ya teman-teman ya. Nah, Ubuntu versi 2.0 kayak gitu teman-teman ya. Jadi analisis dari si target ini ya menggunakan operating system Ubuntu kayak gitu versinya 2.0 kayak gitu ya teman-teman ya. Masih mudah dipahami. Nah, kemudian kita dari sini dari menggunakan Nmap ini kan kita sudah mengetahui untuk versinya ya teman-teman ya bahwasanya kita mendapatkan versi itu OpenSSH 4.71. Nah langkah yang selanjutnya kita lakukan apa kayak gitu ya. Nah kita cari informasi dulu
yang selanjutnya di dalam exploit DB kayak gitu ya teman-teman ya. Ntar, di dalam kita buka ini dulu browser kita ya. Sebentar, kita buka kayak gini. Exploit. Nah, sebenarnya teman-teman, teman-teman juga bisa secara manual ya teman-teman ya, ataupun menginstal exploit DB kayak gitu. Namun saya di sini menggunakan versi webnya kayak gitu. Sebenarnya sama aja sih teman-teman. Kan exploit DB itu di mana exploit-exploit itu yang sudah ditemukan ya, itu tersimpannya di sini. Nah, exploit DB itu apa kepanjangannya? Exploit database. Dari sisi nama aja udah ketahuan database ya. Jadi isinya database mengenai exploit gitu yang sudah ditemukan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kita kan cari dulu nih OpenSSH 4.7 gitu. Dengan versinya kira-kira ada vulnerability-nya enggak sih atau kira-kira ada exploit-nya enggak sih? Kita cari tahu dulu gitu. Setelah kita menggunakan Nmap tadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Nah, kita cari di dalam exploit DB. Kita baca dulu. Nah, di sini kita tahu ya exploit-nya sebentar. Nah, di bawah versi yang OpenSSH di bawah versi 7.7 ini dia bisa available dengan username enumeration kayak gitu. Nah, ini aja versinya kan 4.7 ya. Jadi kesimpulannya adalah vulnerability ya ataupun vulner ya di dalam OpenSSH dengan versi berikut. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Udah dipahami ya. Nah, kalau kita udah tahu exploit-nya apa, username enumeration ya. Jadi kalau teman-teman baca di sini ke bawah sebentar. Kita buka page gambarnya. Nah, ini kan ada Python ya. Nah, ini exploit-nya, teman-teman. Exploit-nya. Bisa di-download tadi di exploit DB. Habis ini saya kasih tunjuk. Nah, ini ada main user list. Nah, ini dia melakukan brute forcing ya. Nah, ini kan ada nih. Test is not a valid user. Alice is a valid user. Kayak gitu. Berarti dia di sini melakukan brute forcing, teman-teman. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nih. Nah, ini exploit-nya bisa di-download nih. Kayak ini. Set. Nah, gitu. Nah, ini kan bisa di-download ya. Nah, ini pakai .py ini maksudnya ekstensi dari Python kayak gitu. Bisa di-running di dalam Python kayak gitu ya, teman-teman ya. Dan tentunya kita harus menggunakan word list juga kayak gitu, teman-teman. Ya, masih mudah dipahami ya. Oke, lanjut dulu. Sebentar. Nah, kita lanjut di sini. Nah, tadi kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa setelah kita tahu versi dengan ini ya, SSH OpenSSH 4.7.1 ini vulner terhadap user enumeration ya teman-teman ya. Dan metodenya dia menggunakan brute forcing gitu. Jadi kita langsung aja implementasinya kayak gitu untuk melakukan brute forcing. Di sini saya menggunakan Metasploit ya teman-teman ya. Bentar tipe MSF console. Nah, pakai opsi min key biar langsung kebuka dia. Kalau MSF console dia kayak apa sih namanya? Ada nunjukin bannernya gitu lah. Gitu. Kalau MSF console pakai min key gitu gitu apa? Dia langsung kebuka gitu di dalam Metasploitnya teman-teman. Kayak gitu ya. Ya, tungguin dulu sampai kebuka. Ya sebenarnya apa namanya? Sebelum saya buat video tadi udah sempet saya implementasiin sih teman-teman. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Sebenarnya tuh buat persiapan juga sih untuk sertifikasi. Jadi doain lolos ya teman-teman ya. Ya gitu tuh lah teman-teman ya tiap hari belajar kayak gitu ya. Karena memang menyadari kalau memang apa namanya? Kita itu kalau pengen bisa ya kita harus belajar kan kayak gitu ya teman-teman ya. Harus selalu belajar lah kayak gitu. Wah, kok main lama. Nah, oke deh kalau gitu. Eh tadi udah kebuka ya. Kayak gini. Sebelum kita praktik untuk melakukan brute force, saya lupa untuk menjelaskan sesuatu ke teman-teman ya. Lupa. Kita buka dulu apa yang namanya ya. Oh, Hacktrik. Lupa saya. Hacktrik. Nah, teman-teman bisa kebuka Hacktrik ini ya, teman-teman ya.
Hectrix. Nah, sebenarnya kenapa saya ngebuka Hectrix dulu sebelum masuk ke penjelasan yang berikutnya ya. Ya karena apa di dalam web Hectrix ini tuh ya mungkin bisa dijadikan apa ya manual book kali ya ataupun buku manual lah untuk kita gitu. Misalkan kita buka SSH kayak gini ya. Kita cari aja yang kita ingin cari gitu. Contoh kita kan ingin enumerasi SSH ya. Nah, kita buka aja nih pentesting SSH gitu kan. Port 22 kan dia. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Kita scroll ke bawah dulu. Nah, kalau banner grabbing ini bisa pakai netcat ya. Bentar, SSH audit. Ini pakai apa nih? Nah, ini pakai Python ya. Jadi sebenarnya kenapa saya suruh buka di sini tuh karena ini kan isinya manual-manual ya, di mana di sini itu ini teman-teman apa ya? Kayak contohnya di sini ada pakai Nmap juga ya, yang bisa dipakai di SSH gitu. Jadi ini salah satu panduan kita untuk belajar juga ya di dalam Hacktrik ini, terkhususnya untuk pentest ya. Ini bisa pakai Shodan gitu. Di sini pakai metode-metode yang banyak teman-teman. Nah ini MSF ya, ini pakai Metasploit kayak gini. Ini pakai Metasploit untuk mengenumerasi user kayak gitu. Nah, ini pakai brute force ya. Nah, sebenarnya kan kita pengen ngimplementasiin apa? Tadi kita pengen belajar brute force ya. Cuman saya di sini menggunakan Metasploit. Nah, sebenarnya kalau untuk brute force itu kita bisa pakai tools yang lain, teman-teman. Contoh apa ya? Kita scroll dulu ke bawah. Kita scroll ke bawah. Baca-baca dulu, teman-teman. Nah, ini udah pindah ya. Bentar, bentar, bentar. Nah, ini brute force. Nah, some common SSH kredensial ya. Nah, ini kita baca dulu nih. Kita open dulu. Nah, ini untuk apa? Untuk word list. Nah, ini untuk word list juga kayak gitu. Metodenya bentar bentar bentar. Brute force bla 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 ini kan Metasploit. Tadi saya perasaan ada baca ini deh. Bentar. Brute force. Bentar ya teman-teman ya. Nah, ini saya full screen dulu deh biar kelihatan gede. Sorry teman-teman lupa ya. Nah, intinya kalau untuk brute force itu teman-teman, itu bisa pakai salah satunya itu bisa pakai ini teman-teman apa namanya? Bisa pakai Hydra, terus juga Metasploit bisa, terus apa ya Medusa juga bisa, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu sih intinya. Ya itu sekedar panduan aja ya untuk teman-teman kayak gitu. Nah, oke. Di sini kita menggunakan Metasploit ya teman-teman ya. Menggunakan Metasploit, terus use auxiliary terus scanner ya. SSH, SSH login. Nah, kayak gini teman-teman. Kurang lebih untuk apa perintah yang digunakan di dalam Metasploit ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau udah kita enter dulu. Nah, kita set dari targetnya. Targetnya itu dengan nama airhost kayak gini ya. Kita tap. Nah, ini airhost. Terus targetnya tadi kan 192, 168, 62, 132 kayak gini kan ya, teman-teman ya. Yang di Metasploitable 2 itu ataupun VM yang udah kita install. Nah, airhost kan ini di set kayak gini. Nah, kalau udah kita set juga untuk L-port. L-port. Oh, L-port. Ya bener. L-port.
AirPort ya teman-teman, bukan L ya. Terus setnya 22 karena kan di SSH ya. Nah, kalau udah kita set ke dalam ini teman-teman. Nah, kalau nggak tahu bisa di tab gitu untuk mengetahui yang bisa di set ini modulnya apa aja gitu. Nah, misalkan kita pakainya user pass file ya. User terus user pass file kayak gini. Terus kita arahin ke direktorinya gitu. Itu word list. Terus juga nah ini kalau di Kali Linux ini udah otomatis sih teman-teman ada word list di sini yang tersimpan kayak gitu. Metasploitable. Nah, Metasploit kayak gini. Terus juga ada Piata. Kita pakai Piata kayak gini. Harusnya udah kayak gini aja. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan word list dari Piata SSH User Pass. Nah, ini kalau misalkan di cat ataupun dibuka, itu isinya ya word list semua teman-teman untuk melakukan brute force kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Terus kita jalanin aja run ataupun exploit juga bisa sih. Kayak gini. Kita run aja deh. Sama aja. Nah, dia ada tulisannya starting brute force kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita tunggu hingga proses dari brute force ini selesai dilakukan ya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwasannya untuk melakukan brute force ini membutuhkan waktu yang lama kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa membutuhkan waktu yang lama ya karena dia kan kalau konsepnya dari brute force itu kan dia melakukan percobaan tuh secara satu persatu ya teman-teman ya. Nah, melakukan pencocokan dari word list itu yang kita pakai sehingga kita menemukan username dan password yang memang benar-benar valid teman-teman. Makanya dia membutuhkan waktu yang lama kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Oh iya, saya lupa ya ngejelasin ini ya. Caranya install Metasploit ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu caranya install Metasploit, perintahnya how to install MSF console ya. MSF console on Linux. Nah, kalau saya kan pakai Kali Linux nih operating systemnya, jadi nggak perlu lagi install sih teman-teman. Lupa ya saya jelaskan ya kalau mungkin teman-teman beda operating system. Nah, caranya itu gini, nggak ada versi komennya apa? Ntar, komen install Metasploit. Nah, ini misalkan ya di Ubuntu kan dia installnya ya. Hmm, nah ini pakainya wget ya. Wget itu untuk apa? Pakai URL kayak gini. Nah, untuk mendapatkan URL dari sini untuk download ya istilahnya. Aduh, ntar. Nah, kayak gitu sih intinya untuk caranya download sama install tuh bisa teman-teman pahami lah ya. Gampang kok teman-teman untuk installnya, kayak gitu. Bisa diikutin aja ya teman-teman ya. Kalau di Kali Linux nggak perlu install lagi karena dia bentuknya kan udah package tuh. Jadi kita nggak perlu lagi untuk mendownload Metasploit kayak gitu teman-teman. Oke, sembari menunggu proses dari brute forcing ini selesai dilakukan ya. Mungkin saya akan jeda dulu dan nanti kita akan kembali untuk melakukan analisisnya lebih lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, stay tune aja ya teman-teman ya. Nah, oke ya teman-teman ya. Sorry tadi sempet apa namanya? Sempet CPU saya ini performanya tinggi, jadi terpaksa apa namanya? Harus saya restart ya karena memang not responding.
Karena ngelakuin brute force itu selain memang memakan waktu juga memakan resource juga ya, karena dia melakukan looping ataupun melakukan pekerjaan yang berat yaitu melakukan percobaan kayak gitu ya. Nah, kita ulang aja deh teman-teman deh. Ya mau gimana ya? Kayak gitu kita ulang aja. Masuk ke Metasploit ya teman-teman ya kayak gini. Nah, kita tunggu dulu deh. Nah, kalau udah kayak gini, udah kebuka ya komennya ataupun perintahnya. Ini terus scanner, terus ada SSH, terus dash login kayak gini. Ya kita ulangin aja ya, nggak apa-apa lah ya. Terus kita set air host titik 62. Yes. Oke, bentar. Set user pass file kayak gini. Terus masuk ke direktorinya, penyimpanan dari apa wordlist kita. Slash user, terus ada share. Ini gedein aja lah ya. Kita keren dikit. Bentar. Malah kegedean segini. Ah, nggak apa lah ya. Biar jelas malahan. User pass, user share. Terus kayak gini. Terus ada word list. Nah, kalau udah keset, nah ini kan udah keset ya kalau tandanya kayak gini. Nah, kita exploit. Nah, dia ngelakuin start brute force ya. Nah, kita tunggu aja hingga proses brute force ini selesai dilakukan kayak gitu ya teman-teman ya. Masih kayak yang tadi. Kayak gitu. Kita tungguin aja lah ya. Sebenarnya tadi udah ini sih, udah ketemu apa salah satu kredensial yang memang benar-benar valid sih teman-teman. Tapi ya gimana gitu, namanya juga malah error ya, apa VM saya. Nah ini kan normal kayak gini, tadi penuh gitu kan, penuh gitu. Sebentar, kita tunggu aja. Nah mungkin sekalian nunggu hasilnya selesai, ini saya jeda kembali ya teman-teman ya. Nanti kita balik lagi. Nah, oke lah ya. Berhubung di sini udah dapetin hasil kayak gini ya. Ini adalah salah satu kredensial yang memang benar-benar valid. Sebenarnya dia masih jalan nih. Itu dia masih jalan karena ya brute force itu membutuhkan proses yang lama, teman-teman. Sebenarnya di sini masih ada beberapa kredensial yang valid kayak gitu ya. Cuman gimana ya, udah biar waktu kita nggak terlalu lama juga dan teman-teman juga bisa ngimplementasiin dan hasilnya sama, teman-teman. Kalaupun targetnya sama ya. Karena kan saya menggunakan Metasploitable 2 kayak gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa ngimplementasiin sendiri gitu. Nah, ini sementara yang udah ketemu aja kita uji lah ya, teman-teman ya. Daripada terlalu lama gitu. Nah, em, di sini kita pakai komen yang ini, teman-teman. Nah, kalau pakai komen yang ini dia bakal muncul kayak gini. Kalau ngonekin biasa ya teman-teman ya. SSH terus ada user ya. User terus add
kayak gini. Nah, karena dia pakai enkripsinya ini enkripsi yang lama, teman-teman. Jadi kita harus menambahkan opsi perintah tambahan seperti ini ya, komennya ya. Kayak gini. Ini tambahan SSH, RSA kayak gitu ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, tinggal copy aja deh. Kayak ini. Ini yang percobaan yang saya ini sih yang nggak saya record ya sebelum record video ini tadi. Makanya opsinya masih ada gitu karena pakai comment history gitu. Nah, ini pakai ini kan user ya. Nah, ini kan ada user nih yang match. Mana sih tadi? Nah, ini passwordnya untuk login user, terus passwordnya user. Nah, terus ada juga nih Postgres gitu ya. Nah, kita coba yang baru deh. Ini kan berhubung udah saya coba ya. Nah, pakai Postgres kayak gini ya tulisannya. Ya, nah passwordnya sama Postgres. Nah, kalau sabar menunggu tuh kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kita udah masuk ya teman-teman ya. Nah, kita udah masuk di tampilan apa namanya di dalam operating system Ubuntu target kayak gitu ya. Nah, di target ini teman-teman. Masya Allah. Bentar, bentar, bentar. Nah, di target ini kita udah masuk ke sini gitu, pakai via SSH kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Nah, operating sistemnya kan Ubuntu ya, seperti yang udah saya bilang sebelumnya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita gedein dulu lagi deh. Kayak gini. Nah, ini kontrol, kontrol shift, terus biar gede tulisannya ya. Nah, kalau untuk melakukan validasi gimana gitu? Ya kita kalau validasi gini, who am I itu siapa saya gitu kan, Postgre. Nah, jadi kita udah relate ya. Kita udah bisa masuk dengan menggunakan kredensial yang kita dapatkan melalui brute force dengan menggunakan Metasploit kayak gitu ya teman-teman ya. Sekali DLS kayak gitu isinya ya teman-teman ya. Kayak gitulah isinya kayak gitu. Terus uname na nah kayak gini untuk detail dari apa namanya si target ini ya teman-teman ya. Pakainya Ubuntu dia versinya kayak gitu, Ubuntu server kayak gitu ya teman-teman ya. Kita udah bisa masuk ke dalam shellnya dan kesimpulannya kita sudah berhasil mengeksploitasi port 22 yang menjalankan service SSH ataupun secure shell ya teman-teman ya yang digunakan untuk melakukan remote access kayak gitu dengan menggunakan tools Nmap dan juga Metasploit. Nah, mungkin kayak gitu aja teman-teman eh, video yang bisa saya buat terus saya sampaikan ke teman-teman. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Komitmen agar channel Komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman semua ya. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay!